Perkenalkan, nama saya Julia dari SMK Negeri 7 Pontianak. Saya ingin bertanya kepada Ibu Isyayatul Mardiati. Saya ingin bertanya, gimana sih tanggapan Ibu tentang kekerasan terhadap anak yang selalu dikekang sama orang tuanya, tidak sampai ke anaknya gitu, sampai tertekan anaknya. Jadi orang tua tidak mengerti terhadap kemauan anaknya sendiri. Dia maunya kemauan diri dia sendiri, tidak memikirkan perasaan anaknya sendiri, sampai anaknya mengekang kepada orang tuanya, dan akhirnya terjadilah pertengkaran antara anak dan orang tuanya. Bagaimana Ibu? Oke, boleh Bunda Isyatul langsung menanggapi? Ya. Oh, ternyata teman-teman maaf, ada pertanyaan langsung di studio di Pontiff Center. Ada yang ingin bertanya nih, jadi kita langsung aja ya. Oke, silakan. Silakan. Saya ingin bertanya untuk Bapak Soleman. Sekarang susah untuk mendengarkan lagu-lagu anak dan penyanyi anak. Saran saya, apakah memungkinkan kalau RRI mengadakan lagu cipta anak dan penyanyi anak? Kalau tidak salah kan RRI ada lomba bintang radio, karena sekarang banyak anak-anak khususnya Kota Pontianak yang punya bakat tetapi tidak punya ruang. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, oke, mungkin langsung saja nih kita serahkan kepada Pak Soleman Yusuf ya untuk menjawab dulu pertanyaan tadi dari Abang ya yang sudah bertanya mengenai tadi ya. Oke, silakan Bapak. Iya, terima kasih Indi, Rizka. Iya, saya kira Abang siapa tadi? Abang Hikmal tadi. Abang Iqbal, betul banget ya Abang Iqbal. Saya waktu kecil sampai saya seusia ini sudah jadi hampir kakek-kakek. Saya masih ingat itu Cica Kusuwoyo, Adi Bing Slamet, Heli guguguk, kemari guguguk gitu kan. Terus lagu-lagu anak-anak lain itu ingatkannya kuat sekali di memori saya. Jadi saya kira itu usul yang menarik. Kita pengen membuat lagu-lagu anak-anak lagi. Terakhir itu kita dengar ada Papa T-Bob. Setelah Papa T-Bob meninggal itu nggak ada lagi yang menciptakan lagu anak. Anak-anak nyanyi lagu-lagu orang-orang dewasa. Saya kira ini usulan yang menarik dan bisa kita lakukan di tengah pandemi dan nanti di dalam kehidupan normal. Jadi menumbuhkan lagu-lagu anak-anak nasional kita bisa mulai. Saya kira ini usul yang menarik dan pasti bisa direalisasikan. Terima kasih, Abang Iqbal. Baik, terima kasih juga untuk Bapak Soleman Yusuf. Nah, selanjutnya mungkin bisa langsung ditanggapi aja kepada Bunda. Atas tadi tanggapan dari Julia, teman kita nih Bunda. Silakan Bunda. Ya, terima kasih. Pertanyaannya dari Julia dari SMK Negeri 7. Halo Julia, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Wah, ini kelihatannya Bantara ya ini ya. Laksana Ibu. Oh, udah laksana ya. Oke, hebat. Oke, anak-anak pramuka pasti jiwanya juga kuat. Nah, kalaupun yang kamu ceritakan itu tadi adalah masalah pribadimu, wah, saya yakin kamu akan punya kemampuan untuk mengatasi ini. Nah, ketika kita dihadapkan pada situasi mungkin berkonflik dengan orang tua ya, itu sangat-sangat banyak terjadi di masa pandemi ini ya. Apalagi kalau kita dihadapkan pada orang tua yang terkena dampak dari pandemi, misalnya kehilangan pekerjaan, pendapatan berkurang, ya kan, tentu saja akan ada banyak masalah-masalah yang harus dihadapi oleh orang tua kita, sehingga kemungkinan dia juga akan mengalami stres, ya kan. Nah, untuk itu yang paling pertama harus kita lakukan adalah kita mencoba memahami juga, ya kan, mencoba memahami apa yang sedang dialami oleh orang tua kita. Nah, kita harus paham apa yang sedang mungkin dia pikirkan, kekhawatiran yang sedang dia alami sekarang, pasti mungkin
beliau sebagai orang tua pun sedang mengalami masalah berat, sehingga mungkin kadang-kadang dia tanpa sengaja meluapkan emosi-emosi yang atau mungkin menggunakan kata-kata yang kekerasan gitu ya terhadap anak, baik itu secara verbal maupun fisik, dalam mengekspresikan emosinya. Jadi kadang-kadang memang banyak terjadi orang tua yang melampiaskan masalahnya kepada anaknya. Nah, akan beda-beda mungkin ya tanggapan dari anak yang mengalami situasi ini jika anak itu dalam usia mungkin anak usia dini, anak usia sekolah SD, anak usia SMP, anak usia SMA, mungkin tanggapannya akan berbeda-beda ketika dihadapkan pada situasi ini. Pada anak-anak yang lebih kecil mungkin akan menjadi lebih insecure gitu ya, akan menjadi semakin tidak pede, bahkan mungkin stres, bahkan mungkin sampai sakit ya kan ketika dihadapkan pada keluarga yang mana orang tuanya berkelakuan seperti ini. Tapi buat anak yang sudah remaja, bahkan mungkin menjelang dewasa seperti Julia, pasti sudah punya kemampuan berpikir dan kemampuan memahami tentang situasi yang ada sekarang ini ya kan. Nah, jadi pertama kita lakukan adalah kita mencoba memahami situasinya seperti apa sih yang menyebabkan orang tua harus membuat aturan ini itu ya kan, yang menurut kamu membuat kamu merasa terkekang. Nah, mungkin orang tua membatasi gerak kamu karena mungkin ada tujuannya ya kan, kita harus pahami itu. Mungkin dia ingin melindungi kamu. Apalagi dengan situasi pandemi ini, dia tidak ingin kamu pergi kemana-mana. Kenapa? Karena takut terkena atau tertular virus corona. Ya kan, lagi pula ini memang sudah peraturannya semua orang harus berada di rumah untuk mengurangi risiko terkena COVID-19. Nah, selain untuk melindungi kamu dari situasi-situasi ini, juga mungkin ada banyaknya kemungkinan bahaya-bahaya lain yang terjadi selama masa pandemi ini. Jadi kita harus pahami betul kenapa sih orang tua melarang, ya kan? Jangan langsung serta-merta langsung orang tua jahat, membatasi gerak kita, membuat kita menjadi tidak bebas. Padahal mungkin ada alasan-alasan yang di balik kenapa orang tua memberikan aturan yang ketat sehingga anak-anaknya tidak boleh keluar secara bebas, ya kan? Berarti nah, kita yang harus kedua, gitu ya, Bunda ya? Betul, jadi kita harus pahami dulu, jangan langsung berpikiran negatif sama orang tua, karena setiap orang tua pasti sayang sama anak-anaknya. Benar, pasti setiap orang tua tuh pengen yang terbaik untuk anak-anaknya. Iya, betul. Apalagi di masa pandemi, orang tua pasti khawatir nih anak-anaknya dapat terjangkit virus corona tadi ya, Bunda. Nah, dia sangat menginginkan anaknya terlindungi. Iya, Bunda, benar. Ini berkaitan juga sih dengan tema kita ya, Anak Terlindungi Indonesia Maju. Oke, selanjutnya Bunda sebelumnya terima kasih sudah menjawab. Risna secara pribadi merasa puas banget sih sama jawaban Bunda, karena Risna merasa teman-teman Risna juga ada yang mengalami hal yang sama. Nah, selanjutnya apa nih Kak Cindy? Oke, baik ya. Nah, selanjutnya kita juga masih akan mendengarkan tanggapan ya dari Bunda Yeni. Silakan Bunda Yeni. Oke, mengenai larangan orang tua terhadap anak di masa pandemi ini, memang masa pandemi ini ya yang berkepanjangan, dan insya Allah mudah-mudahan segera selesai ya. Amin. Kita sebagai orang tua wajib terus mengedukasi anak-anak kita, ya, wajib terus mengingatkan kepada anak-anak kita untuk terus menjaga protokol kesehatan, ya, apalagi sekarang ini klaster-klaster keluarga, ya, klaster keluarga sangat tinggi sekali terjadi di Kota Pontianak. Nah, apapun yang kita sampaikan, kita edukasikan kepada anak, intinya tujuannya adalah memang supaya anak-anak itu paham, ya, dan mengerti kejadian yang harus mereka mengerti dalam keadaan dalam keadaan pandemi seperti ini, sehingga mereka bisa menjaga, ya, bisa menjaga diri, ya, supaya tidak terpapar, yang akhirnya nanti kalau mereka terpapar, mereka pulang ke rumah, mereka bisa menularkan kepada orang tua dan seluruh keluarga, ya. Nah, makanya saya berharap mudah-mudahan ya dengan adanya pandemi seperti ini, anak-anak kita harus juga terus kita edukasi, harus kita sosialisasikan
mengenai ya agar mereka bisa menjaga diri ya di luar pada saat mereka bertemu mungkin dengan teman dan sebagainya, sehingga mereka tidak menularkan kepada yang lain di keluarganya. Iya benar sekali Baik. Bunda. Terima kasih Bunda. Karena menurut Risna pribadi juga, karena adanya pandemi ini merupakan kesempatan loh Kak. Kita jadi bisa berkumpul 24 jam di rumah bertemu me keluarga. time sama keluarga ya. Iya. Nah teman-teman, tadi kan kita udah sempat mendengarkan nih. Nah selanjutnya kita juga membuka lagi sesi pertanyaan buat teman-teman yang mau bertanya nih secara virtual. Silakan raise hand. Karena sekali lagi Risna bilang mumpung ada narasumber kita yang super duper keren, kapan lagi gitu teman-teman dapat kesempatan langsung berbicara langsung dan langsung mendapatkan tanggapan. Nah, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Iya, silakan langsung aja ya untuk yang virtual juga boleh, yang di studio, yang ada di sini, yang juga sedang mendengarkan kita via radio juga boleh ya bertanya langsung aja di SMS dan juga di telepon. Oke, dan juga nih Cindy mau ngasih tahu juga ya, nah di program RRI Pro 2 Pontianak, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kamu bisa mendengarkan program belajar di RRI dan juga kelas inspirasi nih ya teman-teman, jadi kamu bisa mendengarkan ya untuk siaran-siaran yang bisa menginspirasi kamu. Oke, ada yang bertanya ya? Ada yang raise hand tuh Kak, Apriada ya dari SMK 1, silahkan boleh. Langsung bertanya kepada siapa dan apa pertanyaannya? Perkenalkan, nama saya Apriada Nawati dari SMK Negeri 1 Pontianak. Saya ingin bertanya kepada Bapak Edi, apa tindakan tegas Bapak untuk sikap bandel pelajar di Kota Pontianak yang tetap melanggar kegiatan PPKM saat ini? Apa yang dilakukan Pak Edi apabila ada pelajar? Apa tindakan tegas Bapak untuk sikap bandel pelajar di Kota Pontianak yang tetap melanggar kegiatan PPKM saat ini? Ya, saya langsung ya, De Apriada Ernawati, SMK Negeri 1 Pontianak. Dalam penanganan pandemi COVID, pemerintah Kota Pontianak tetap mengedepankan pembinaan pada masyarakat Kota Pontianak, yaitu dengan kita juga menerapkan aturan-aturan yang juga ini turunan dari aturan-aturan yang diterbitkan melalui instruksi Menteri Dalam Negeri ya tentang PPKM. Sehingga apabila masih ada anak-anak yang misalnya saya lihat masih nongkrong atau bermain di taman-taman yang sudah kita tutup, ini kita ingatkan untuk segera bubar ya dan kembali. Terus bagi yang tidak menggunakan masker, kita peringatkan untuk menggunakan masker. Jadi kita masih bersifat represi pembinaan lah kepada anak-anak ini. Dan mereka yang ada ketemu di warung-warung kopi misalnya yang tidak melaksanakan prokes secara ketat, kita minta untuk bubar dan menggunakan atau melakukan prokes. Nah, ini kita lakukan dan insya Allah anak-anak ini umumnya nurut dan mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Gitu, De Apriada. Oke, baik ya. Nah, semoga terjawab ya buat De Aprilia ya. Oke deh, baik. Nah, kalau gitu nah, jadi sini juga mau bertanya nih kepada Bapak Sulaiman Yusuf ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui untuk di RRI sendiri itu memiliki program belajar di RRI. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan nih kenapa nih RRI mengadakan atau membuat program belajar di RRI. Silakan Bapak. Terima kasih. Jadi gini, belajar di RRI itu cara kita untuk memberikan sumbangsih kepada bangsa ini. Kita tahu bahwa tidak semua masyarakat kita ini terfasilitasi dengan daring, dengan internet. Banyak kawasan-kawasan, daerah-daerah lain yang di daerah 3T atau bahkan di kota-kota besar, banyak anak-anak yang tidak bisa menikmati internet dengan bagus. Kalaupun ada jaringan internet, itu juga sulit sekali untuk bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu untuk bisa memiliki kuota internet.
Jadi salah satu solusinya adalah menggunakan RRI untuk program belajar melalui radio. Ini sudah 1 tahun dan ada 17.000 sekolah dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi yang ikut dalam program ini. Dan program ini kita teruskan karena manfaatnya ternyata banyak sekali dan besar sekali di tengah pandemi COVID-19 ini. Mereka nggak perlu harus ada kuota, tinggal guru datang ke studio atau guru bisa dari rumah, kita sambungkan melalui link ke studio, kemudian menyampaikan pelajarannya kepada murid-muridnya. Nah, ini sifatnya lokalistik. Jadi kalau daerah satu dengan daerah lainnya, walaupun jamnya sama, tapi mungkin materi pelajarannya dan sasarannya juga berbeda. Dan ini cara kita untuk melakukan sumbangsi kita kepada masyarakat, terutama anak-anak. Dan juga ada juga anak-anak kita yang difabel, anak-anak berkebutuhan khusus. Ini juga berat, ada 983.000 jumlah anak difabel yang sekolah luar biasa. Bayangkan untuk anak normal aja kesulitan untuk belajar lewat daring, apalagi mereka. Jadi 67,9% anak-anak difabel, anak-anak yang sekolah luar biasa itu mengatakan bahwa mereka kesulitan untuk menerima pelajaran lewat daring. Sementara sisanya itu memutuskan untuk berhenti sekolah. Ini kan menyedihkan sebenarnya. Di tengah-tengah kita pengen supaya anak-anak Indonesia cerdas dan bisa belajar. Oleh karena itu kita punya juga program yang namanya program guru keliling, difasilitasi oleh RRI, guru sekolah luar biasa itu datang ke rumah murid-muridnya untuk memberikan materi pelajaran. Tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi nggak boleh nanti terkontaminasi virus COVID-19. Jadi ini cara RRI untuk bisa menyumbangkan manfaat kepada masyarakat dan bangsa ini. Gitu, Rizka. Baik, terima kasih Bapak. Nah, jadi juga nih buat teman-teman ya, berhubung Bapak Sulaiman Yusuf juga mau undur diri ya karena ada keperluan juga. Nah, mungkin sebelum itu Bapak bisa memberikan closing statement nih Pak, atau pesan-pesan buat anak-anak yang ada di seluruh Indonesia yang mungkin saat ini sedang mendengarkan kita. Silakan Bapak. Terima kasih. Pertama saya memberikan apresiasi sekali kepada Bapak Wali Kota Pontianak, Ayah Edi Kamtono MMMT, juga Ketua PKK Kota Pontianak Ibu Dr. Randa Yaineta Ardiastuti, juga Forum Anak Kota Pontianak dan semua yang terlibat di dalamnya, termasuk kepada Kepala RRI Pontianak Ibu Teguh Yuli. Program seperti ini saya kira sangat menarik dan sangat membantu. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh kota-kota lain dan diikuti juga oleh RRI yang ada di seluruh Indonesia. Menarik, memberikan kegiatan yang positif di tengah pandemi COVID-19. Ini sangat penting saya kira. Ini bukan soal ini sebenarnya penting sekali membuat program-program seperti ini. Jadi sekali lagi atas nama Radio Republik Indonesia dari Jakarta, Pak Wali Kota, Pak Edi Kamtono, MMMT, Ibu Ketua PKK, teman-teman Forum Anak Kota Pontianak, dan semua yang terlibat dalam kegiatan ini, saya sangat bangga dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi juga kepada pendengar Sobat Kreatif Pro 2 yang mendengarkan acara ini. Baik, terima kasih banyak Bapak. Yeay, keren banget. Oke, makanya juga buat teman-teman yang pengen mendengarkan siaran RRI Pro 2 Pontianak dengan acara-acara yang udah disebutkan tadi, kamu bisa dengarkan di RRI Pro 2 Pontianak di 101,8 FM. Oke, karena kita juga masih ada Bunda Isyatul, Ayah Edi dan Bunda Yeni, jadi teman-teman sekalian yang masih mau bertanya nih, boleh banget silahkan raise hand. Langsung ada Kak? Cepet ya, antusias banget. Oke, silahkan. Atas nama Wanda ya, Wanda silakan Wanda, boleh bertanya. Silakan Wanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wanda Ferdiansyah dari Forum Anak Kelurahan Setan Ulu. Bu, saya ingin bertanya Bu, kita kan sebagai anak, maksudnya kan anak bau kencur gitu kan, anak yang baru gitu. Dalam hal mengambil keputusan tuh gitu tuh sering bimbang gitu Bu. Jadi Bu, saya ingin bertanya nih tentang apa saja faktor yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengambil keputusan Bu. Mungkin itu saja Bu. Mungkin Wanda mau bertanya, mau dijawab sama siapa nih? Bu Isyatul Mardianti. Oke.
Langsung. Bunda, silakan Bunda. Baik, terima kasih Wanda pertanyaannya bagus sekali. Mungkin di usia Wanda ini sudah didorong bahkan untuk mengambil keputusan-keputusan sendiri gitu ya. Nah, memang remaja bagaimanapun dan anak-anak ya di bawah 18 tahun kita masih sangat terikat dengan orang tua. Jadi beberapa keputusan-keputusan penting yang terkait dengan masa depan terutama ya kan, kita biasanya masih harus berkonsultasi dengan orang-orang dewasa di sekitar kita. Bisa dengan orang tua, bisa dengan guru, bisa dengan keluarga-keluarga, atau juga teman-teman yang lain ya. Nah, kenapa kita perlu sharing atau mungkin berdiskusi dengan mereka supaya kita bisa mendapatkan banyak masukan-masukan sehingga ketika nanti kita mengambil keputusan itu adalah keputusan yang betul-betul keputusan yang tepat, yang terbaik. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan terbaik? Kita perlu tahu bagaimana kondisi kita dulu. Apa sih kelebihan kita? Apa sih kekurangan kita? Kemudian tujuan yang ingin kita capai itu apa? Nah, yang nantinya akan kita ambil keputusannya. Masalah apa sih yang sedang kita hadapi? Kita perlu cari informasi sebanyak mungkin tentang masalah apa yang sedang kita hadapi atau masalah apa yang akan kita ambil keputusannya. Nah, ya, setelah kita tahu informasinya sebanyak mungkin, jadi untuk bisa ngambil keputusan itu kita harus memperhatikan 3 aspek, Wanda. Tahu, mau, mampu. Nah, ingat ya, tahu, mau, mampu. Tahu ini berarti kita harus mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang hal apa yang akan kita ambil keputusan ini. Masalah apa yang akan kita selesaikan ini. Kita harus cari informasi sebanyak mungkin. Peluang-peluangnya, resiko-resikonya, ya kan? Cara-cara mendapatkan apa yang ingin kita capai, itu kita harus tahu dulu. Kemudian setelah tahu, mau. Apakah kita punya kemauan, punya minat untuk melakukan itu atau tidak? Nah, yang ketiga, apakah kita mampu atau tidak untuk mengambil keputusan itu sendiri, dan apakah kita mampu untuk melaksanakan keputusan itu? Nah, jadi itu kuncinya, Wanda. Kita harus cari tahu sebanyak mungkin tentang apa yang akan kita putuskan, ya kan? Resiko-resikonya, peluang-peluangnya, hambatan-hambatan yang mungkin akan muncul jika keputusan itu diambil, ya kan? Iya. Nah, kemudian kita menanyakan pada diri kita sendiri apakah kita mau melakukan itu, dan yang ketiga apakah kita mampu melakukan itu. Dan untuk bisa dapat tahu mau dan mampu ini, kita harus sharing atau berdiskusi dengan banyak orang di sekitar kita yang kita percayai. Iya. Ya. Baik, Bunda. Baik, Bunda. Terima kasih, Bunda. Luar biasa sekali ya, Sama-sama. Kak. Semoga bisa Iya. membantu ya. Iya. Itu dia ya jawabannya untuk Manda ya. Semoga bisa mendapatkan informasi dan pesan-pesan yang udah disampaikan sama Bunda Isyatul tadi. Oke, setelah ini ya sebelum kita di penghujung acara juga ya. Nah, setelah ini akan ada penampilan dari siapa nih, Risna? Dari salah satu nih Kak, duta di Forum Anak Kota Wow. Pontianak dan Haha. pengurusnya. Iya. Mau menampilkan apa nih? Mau nyanyi lah. Oh, menghibur kita semua ya. Iya, karena kita juga udah di penghujung acara. Jadi kita saksikan nih teman-teman sekalian penampilan dari Forum Anak Kota Pontianak. Oke, silakan teman-teman ya. Nah, jadi kita akan menunggu ya, teman-teman lagi prepare sebentar untuk menampilkan nyanyi ya. Oke deh. Kenalin dulu ya, mungkin ya ini dari mana, dari mungkin teman-teman yang baru mendengarkan penasaran nih, siapa nih yang ada di depan kita yang bakal perform nih. Halo teman-teman, jadi perkenalkan nama saya Rahma Anggit Harunisa, Duta Pendidikan di Forum Anak Kota Pontianak, dan ada juga Fikri dari pengurus Forum Anak Kota Pontianak. Oke. Ini siapa? Oh ini yang gitar ya. Ini mau bawain lagu apa nih ngomong-ngomong? Jadi kita mau bawain lagu Sungai Kapuas dan di mash up sedikit dengan lagu Apuse sama lagu Yamko Rambe Yamko. Oke deh, kalau gitu langsung saja kita sambut ini dia dari Forum Anak Kota Pontianak. Moderator bisa minta waktu sedikit. Iya. Karena saya harus meninggalkan tempat, ikutin acara yang lain. Oh iya Bapak. Saya mohon pamit ya. Pada Bu Istatul Mardiati juga terima kasih
Pak Soleman tadi udah meninggalkan. Terima kasih dari RRI semua. Anak-anakku tersayang, saya pamit ya. Sehat Oke, selalu, Bapak, mudah-mudahan. sebelum pamit, mungkin boleh dulu nggak nih Pak untuk memberikan pesan-pesannya untuk anak-anak yang ada di Kota Pontianak? Mungkin ada pesan-pesannya sedikit Bapak, silakan. Ya, yang pertama momentum Hari Anak ini yang kita selenggarakan mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi orang tua untuk bisa menjaga atau memberikan hak-hak anak ya, terutama pendidikan dan kesehatan dan juga lingkungan yang baik untuk anak-anak bisa bertumbuh kembang ya, menjadi anak-anak yang menjadi idaman kita, anak-anak yang kuat, tangguh, cerdas, kreatif, ya, sehat. Pokoknya yang hebat-hebat lah untuk anak-anak Kota Pontianak. Saya yakin kita semua bisa menghadapi pandemi kalau anak-anak juga ikut bersama-sama berperan. Iya. Ya. Demikian, Mbak. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak. Ya, dan juga mungkin sekaligus juga Bunda Yeni memberikan pesan-pesannya juga nih Bunda untuk anak-anak Kota Pontianak. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Isyatul Mardiati, Bapak Solihin. Terima kasih Ibu, bagus sekali penyampaiannya tadi. Dan terima kasih juga kepada RRI yang sudah mau bekerja sama dengan pemerintah Kota Pontianak untuk Hari Anak Nasional ini. Saya hanya berpesan mudah-mudahan ya di Hari Anak Nasional ini merupakan kesempatan kita ya momentum Hari Anak Nasional ini menjadikan kita terutama orang tua untuk terus bisa menjaga melindungi anak-anak kita sehingga mereka bisa mendapatkan hak-haknya sebagai anak untuk mendapatkan tumbuh kembang yang baik ya, sehingga anak-anak ini bisa merupakan anak-anak menjadi aset dan juga bisa untuk penerus pembangunan bangsa. Dan mudah-mudahan di masa pandemi ini juga kita sebagai orang tua bisa terus memotivasi dan menyemangati anak-anak karena terus terang mereka memang sudah mengalami kejenuhan yang luar biasa ya, sehingga mereka pun bisa terus bersemangat untuk bersekolah walaupun secara daring ataupun luring ya, sehingga kita terus bisa mewujudkan anak-anak yang sehat, cerdas, berinovasi, berkreativitas dan juga anak-anak yang berkepribadian yang baik. Iya, baik. Terima kasih juga Bunda. Oke, untuk yang terakhir mungkin langsung bisa ditutup oleh Bunda Isyatul Mardiati memberikan pesan-pesan juga untuk anak-anak yang sedang mendengarkan pada hari ini. Dan nanti kita akan langsung menyaksikan penampilan dari Forum Anak Nasional. Silakan Bunda. Ya, terima kasih juga kepada seluruh panitia penyelenggara kegiatan Hari Anak Nasional pada hari ini, kepada Bapak Wali Kota, Ibu Bunda Yeni ya atas kesempatan yang diberikan dan juga seluruh anak Indonesia khususnya anak-anak Kota Pontianak, saya ingin mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Mudah-mudahan kita bisa segera melalui masa pandemi ini dengan tetap sehat, tetap bahagia. Saya ingin anak-anak tetap belajar dengan tekun, tetap happy walaupun harus tetap berada di rumah ya kan. Salurkan semua hobimu, kreativitasmu dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan peluang-peluang yang ada, tetap peduli dengan kebutuhan diri, peka terhadap diri sendiri dan juga terhadap lingkungan di sekitar dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, sama-sama kita menjaga kesehatan bersama. Dan yang terakhir adalah ayo kita eratkan relasi dengan keluarga, baik itu keluarga terdekat maupun keluarga di sekitar kita supaya cinta kasih tetap terjaga sehingga imunitas kita juga tetap terjaga. Mungkin demikian. Terima kasih. Ya. Terima kasih dari teman-teman Forum Anak. Kita bilang terima kasih. Terima kasih Ayah. Terima kasih Bunda. Terima kasih Ayah. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Ayah. Terima kasih Ayah. Bunda. Terima kasih kami ucapkan. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju
Sama-sama. Terima kasih Ayah Bunda. Kasih. Silakan penampilan langsung dari Forum. Rapasnya di sini ya. Sampai laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolo membelah kota. Hei, tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak melupakannya. Hei, Kapuas. Hei, Kapuas. Apu seko kondao, yarabe sorendoreri, puflenso bani dema baki pase. Apu seko kondao, yarabe sorendoreri, puflenso bani dema baki pase. Arafabe aswara kuat, Arafabe aswara kuat. Hongke 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 rio, hongke jombe jombe rio, hongke 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 rio, hongke jombe jombe rio. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh kemana, sungguh susah nak melupakannya. Oke ya, baik para teman-teman semuanya, terima kasih udah hadir ya dan juga sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan talk show hari ini. Dan kalau gitu Cindy pamit dan juga Risna pamit. Ya, terima kasih banyak dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di talk show tahun depan. Ya, terima kasih. From Sabang to Merauke. Rauma FM, suara kreativitas.